Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh penjuru tanah air? Perkenalkan, saya Farida, guru SMPN 2 Mojo, Kabupaten Kediri, calon guru penggerak Angkatan 7. Perkenankan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata saya, modul 1.4, Budaya Positif. Perkenalkan, Ibu Endang Pujiastuti, SPD MPD sebagai fasilitator saya dan Ibu Trisa Kumalasari, SE MSI sebagai pengajar praktek saya. Berikut ini adalah latar belakang. Siswa tidak suka peraturan, karena jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung akan mempermalukan diri siswa. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dengan disiplin diri yang kuat. Kemudian yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata ini yaitu yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas melalui diskusi yang dilakukan guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah disusun. Berikut adalah langkah-langkah tindakan. Yang pertama, menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk berdiskusi terkait pentingnya penanaman budaya positif di sekolah dan meminta izin untuk melakukan diseminasi budaya positif bersama rekan guru. Berikutnya yang kedua, mengajak rekan guru untuk melakukan diseminasi tentang budaya positif di sekolah. Yang ketiga, melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan wali kelas untuk menyusun keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah disusun dan disepakati. Sedangkan dukungan yang dibutuhkan adalah yang pertama, dukungan kepala sekolah, guru, dan siswa agar tindakan yang telah disusun bisa dilakukan dengan mudah, lancar, dan menyeluruh. Kemudian yang kedua, sarana dan prasarana yang memadai dalam menumbuhkan budaya positif. Kemudian yang ketiga, orang tua dalam melaksanakan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SMP Negeri 2 Mojo, yang saya hormati Ibu Farida SPD selaku narasumber acara diseminasi budaya positif guru penggerak, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru SMP Negeri 2 Mojo serta Bapak Ibu staf karyawan SMP Negeri 2 Mojo, hadirin yang saya hormati. Untayan rasa syukur patut kita ucapkan kehadirat Ilahi Robbi, Tuhan pengasih yang tak pernah dikasih, penyayang seluruh umat sepanjang zaman. Karena rahmat-Nya lah pada hari ini, hari Kamis tanggal 5 Januari tahun 2023, kita dapat mengikuti acara diseminasi budaya positif oleh Ibu Farida SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Kediri, dalam keadaan sehat walafiat. Doa, salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
dengan harapan semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di sini akan saya bacakan susunan acara pada acara diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 7, yang acara pertama pembukaan, acara yang kedua acara inti, dan acara yang ketiga penutup. Marilah acara pada hari ini kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Acara selanjutnya yakni acara inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Farida SPD, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Kediri. Kepada Ibu Farida SPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semua. Pada siang hari ini saya akan mendiseminasikan yaitu mengenai pemahaman budaya positif di sekolah. Jadi di sini mohon maaf Bapak Ibu guru semua, saya tidak menggurui Bapak Ibu guru semua, tapi sifatnya hanya sharing ya, sharing berbagi pengalaman dengan Bapak Ibu guru semua untuk peningkatan mutu dari siswa-siswa SMP Negeri 2 Mojo. Jadi pada aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, jadi pada saat hari ini diadakan diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Marilah kita bersama-sama saling bekerja sama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu SMP Negeri 2 Mojo. Selanjutnya, konsep dasar pada modul budaya positif yaitu yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu mengenai disiplin positif. Yang ketiga mengenai motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah mengenai segitiga restitusi. Selanjutnya, apakah pembelajaran paradigma baru itu bukan hal yang baru untuk kita semua ya Bapak Ibu guru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran. Jadi berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk profil pelajar Pancasila ini sangat kecil sekali, tapi Bapak Ibu guru mestinya sudah hafal ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya yang kedua yaitu mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu bernalar kritis. Selanjutnya yaitu apa Bapak Ibu? Kreatif. Kemudian yang kelima yaitu bergotong royong. Terus yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Ini adalah 6 dimensi dalam kurikulum Merdeka saat ini yang ingin dicapai ya, agar karakter anak-anak Indonesia seperti
6 dimensi tersebut, yaitu berupa profil pelajar Pancasila. Itu pembelajaran paradigma baru kita saat ini. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Sudah tidak asing lagi kata disiplin. Oh, anak ini loh disiplin, oh anak itu kurang disiplin. Sejatinya apa tuh makna disiplin itu? Jadi dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti anak kalau patuh itu dikatakan disiplin. Oh, ini tidak patuh berarti tidak disiplin. Itu makna kata dalam budaya kita. Selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku. Ini ya, anak-anak disiplin diri sehingga bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan universal kalau dalam pendidikan kita sekarang dinamakan profil pelajar Pancasila. Jadi ke-6 dimensi tadi. Dan memiliki motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang dari mana Bapak Ibu? Dari dalam atau dari luar? Ya, dari dalam diri sendiri. Itu adalah motivasi intrinsik. Yang diharapkan anak-anak akan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selanjutnya, tujuan dari disiplin positif. Tujuan utamanya itu apa toh? Yaitu penerapan disiplin positif agar terbentuk murid-murid yang berkarakter. Karakternya seperti apa? Disiplin, santun, kemudian jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. Diharapkan anak-anak kita memiliki karakter tersebut dan memiliki semangat untuk belajar terus atau dinamakan pembelajar sepanjang hayat. Kalau menurut Bu Istiqomah dalam agama itu menuntut ilmu itu sepanjang hayat. Kalau di sini ternyata ada pembelajar sepanjang hayat. Jadi menuntut ilmu tidak dibatasi oleh umur. Mulai dari apa Bu Is? Ayunan sampai ke liang lahat. Artinya menuntut ilmu tidak ada batasan usia. Meskipun sudah seperti saya sudah 50 tahun tetap belajar, tidak apa-apa. Selanjutnya mengenai 5 kebutuhan dasar manusia. Pada hakikatnya kita itu memiliki 5 kebutuhan Bapak Ibu ya. Kebutuhan yang pertama yaitu untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu apa saja? Bisa makan, minum, kemudian tempat tinggal. Itu dikatakan sebagai kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua yaitu kebutuhan tentang kasih sayang dan rasa diterima. Setelah kebutuhan secara fisik tadi, makan, minum, kemudian rumah sudah terpenuhi, kita juga memerlukan kasih sayang yang secara psikologis. Semua orang pasti membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima, baik di keluarga, di sekolah, ataupun di masyarakat. Berikutnya, yang ketiga yaitu kebutuhan dasar mengenai kebebasan atau bahasa Inggrisnya apa ini? Freedom ya. Freedom atau bebas. Anak-anak yang memiliki sifat kebebasan seperti ini biasanya sifatnya suka gerak gitu Bapak Ibu ya. Kinestetik, suka bergerak, mengganggu temannya karena ia memiliki sifat untuk bebas tadi ya. Tapi ia belum tahu bahwa kebebasan dirinya itu bisa mengganggu orang lain atau temannya. Jadi sebagai pendidik kita wajib
istilahnya menurut Ki Hajar Dewantara itu among ya Bapak Ibu Guru. Jadi ngemong anak-anak didik kita agar mereka tidak salah jalan, tidak salah arah, kalau salah ya diingatkan. Begitu, itu namanya sistem among menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada sifat kesenangan atau fun. Jadi kalau tiap anak ini memang berbeda karakternya. Ada yang suka kebebasan, ada yang suka kesenangan. Senengannya mengganggu temannya bisa, senengannya yang jero kelas menyanyi bisa. Ada yang suka hitung-hitungan gitu terus ada. Jadi tiap anak karakternya berbeda-beda. Sehingga dalam pembelajaran paradigma baru tadi ada istilah namanya berdiferensiasi. Memang tiap anak itu memiliki karakter yang berbeda. Jadi perlakuan kita pada mereka juga harus berbeda pula, tidak boleh disamakan. Kemudian yang kelima yaitu kebutuhan dasar penguasaan atau power. Jadi ingin berkuasa. Misalnya anak ini biasanya bagaimana ya sifatnya, ingin berkuasai temannya gitu kan. Ingin apa Bapak Ibu? Mengatur ya, ingin mengatur temannya, harus ikut. Ayo sini, harus ke saya, yang kantin duduk-duduk bareng. Ingin menunjukkan dia itu bisa berkuasa terhadap teman-temannya. Nah, sebagai Bapak Ibu guru, kita juga tetap harus mengingatkan, mendidik mereka, ya, mendidik mereka agar tidak salah jalan. Selanjutnya mengenai dunia berkualitas. Ini saya juga baru mempelajari kok ada istilah dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas? Yaitu tempat khusus dalam pikiran kita. Dalam pikiran kita tempat menyimpan gambaran, jadi di memori kita Bapak Ibu, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup yang membuat kita merasa bahagia. Jadi biasanya kalau foto-foto itu disimpan dalam album, tentu yang disimpan mesti yang membahagiakan. Foto-foto yang kita sangat sakit, menyakitkan tidak mungkin akan disimpan. Jadi dalam album itu hanya ada hal-hal yang baik yang bisa membahagiakan kita. Itu namanya dunia berkualitas. Jadi kalau kita foto saja dipilih yang baik, pas senyumnya bagus, pas kurang bagus pasti tidak masukkan dalam memori, dalam album itu tadi. Nah itu namanya dunia berkualitas. Kalau menurut Dr. William Blasser ini seperti album foto, sehingga isinya itu tidak terlalu banyak, hanya berisi hal yang terbaik yang membuat hidup menjadi lebih bermakna. Maksudnya lebih semangat untuk hidup. Kalau dibuka kembali membuat kita senang, bersemangat untuk hidup lagi karena punya kenangan-kenangan yang baik, yang indah, yang bisa membuat kita semangat. Itu disebut dengan dunia berkualitas. Kalau zaman dulu albumnya masih Bapak Ibu ya, di file itu, di album seperti kertas itu. Sekarang ya sudah di drive. Kalau zaman sekarang ya, di drive, di HP itu tentu isinya mesti yang album yang baik-baik gitu. Yang menyakitkan tidak mungkin akan disimpan. Itu namanya dunia berkualitas. Berikutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi itu sebenarnya apa ya? Jadi setiap orang itu pasti memiliki motivasi untuk melakukan sesuatu. Motivasi itu adalah dorongan ya. Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak untuk melakukan sesuatu. Jadi yang mendorong kita untuk berbuat baik itu apa? Mendorong kita untuk memberi orang miskin misalnya uang santunan, itu mesti ada dorongan, itu namanya motivasi. Kalau murni dari dirinya namanya motivasi intrinsik. Ada motivasi dari luar, itu namanya ekstrinsik. Sebaiknya nanti anak-anak didik kita
Kita bimbing agar mereka memiliki motivasi yang baik, yaitu motivasi intrinsik. Berikutnya menurut Diane Boston ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi anak-anak didik kita itu melakukan sesuatu itu ada, menurut Diane Boston ini ya, ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasinya berangkat pagi sebelum jam 7 ke sekolah, kemudian memakai seragam. Itu ternyata motivasinya adalah karena biar tidak dihukum. Di antaranya itu yang paling banyak itu, kenapa kok kalau kita tanya nih, kok berangkat pagi, kok pakai seragam lengkap, ya biar tidak dihukum toh Bu. Jadi begitu. Berarti kalau seperti ini namanya adalah motivasi yang dari luar atau ekstrinsik. Untuk apa? Menghindari hukuman. Karena hukuman itu tidak nyaman ya, bagi anak kita pun kalau dihukum juga tidak nyaman. Sama. Selanjutnya yang kedua, motivasi perilaku manusia yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang pertama takut hukuman, kemudian yang kedua karena adanya penghargaan. Jadi ternyata reward kepada anak itu juga ada kelemahannya Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu ada yang berprestasi biasanya kan kita beri reward gitu. Ternyata reward atau penghargaan itu juga ada kelemahannya. Jadi anak-anak melakukan itu bukan karena dari dirinya, tetapi karena ingin mendapatkan hadiah. Nah, itu ternyata motivasinya ada yang semacam itu. Berikutnya yang motivasi ketiga, yaitu menghargai diri sendiri. Murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya. Jadi istilahnya kebaikan itu sekarang namanya kebajikan. Kebajikan secara umum atau kebajikan universal itu. Jadi kalau yang ketiga ini murni dari dalam diri siswa atau dari dalam diri kita, Bapak Ibu guru seperti ini, namanya motivasi intrinsik. Nah, motivasi intrinsik inilah yang perlu kita pupuk sehingga anak-anak benar-benar dari dalam dirinya, bukan karena takut dihukum, karena ingin penghargaan, bukan. Jadi murni karena dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas gagal. Maksudnya gagal itu pokoknya yang negatif gitu ya Bapak Ibu. Kalau hukuman itu bagaimana? Misalnya kita saja kalau mendapatkan hukuman berupa apapun gitu ya, pasti itu menyakitkan. Tidak ada dihukum terus menyenangkan, itu tidak ada ya. Yang pertama bagi anak tentu menyakitkan. Kemudian yang kedua, murid bisa menjadi takut, wedi. Mergo telat, akhirnya wes balik ae gak sido berangkat ke sekolah daripada dihukum nanti sampai di sekolah sudah tergesa-gesa tapi malah dihukum. Jadi hukuman itu murid bisa menjadi takut. Selanjutnya hukuman itu bersifat memaksa. Seandainya kita atau murid disuruh memilih dihukum atau tidak, tentu menjawab tidak. Ya, berarti itu memang memaksa karena aturannya demikian. Berikutnya murid menyembunyikan kesalahan. Jadi adanya hukuman itu menyebabkan murid mempunyai karakter yang tidak baik, yaitu ngapusi bahasa Jawanya nggih. Menyembunyikan kesalahan biar apa? Biar tidak dihukum. Ayo tadi yang memecahkan kaca jendela siapa? Kalau bisa berkelit beralasan tentu berkelit karena biar tidak dihukum itu tadi. Jadi hukuman itu ternyata bisa menyebabkan murid menyembunyikan kesalahannya. Kemudian yang kelima, murid menjadi rendah diri.
Biasanya kan kalau dihukum tidak hanya push up atau apa begitu ya, dengan kalimat-kalimat yang kadang bisa menyebabkan menjadi rendah diri atau terhina. Kadang kita kalau marah itu di luar kendali, akhirnya tidak sadar ternyata ada kalimat yang bisa menyakitkan hati anak. Itu hukuman. Berikutnya penghargaan. Ternyata penghargaan atau riba tadi sudah saya katakan tidak efektif, karena harus terus-menerus penghargaan itu diberikan. Kalau tidak dipancing dengan penghargaan, dia tidak ingin mencapai itu. Misalnya nanti kalau juara 1 atau ulangan memperoleh nilai tertinggi, saya beri hadiah. Hadiahnya apa Bu? Uang. Masih nanya lagi, uang berapa Bu? 100.000 ya Bu. Ya wes, pokoknya nilai di atas 90. Itu berusahanya anak itu karena adanya imbalan tadi Bapak Ibu ya, adanya penghargaan tadi. Sebenarnya itu tidak efektif karena anak tidak akan berusaha lagi bila tidak ada pancingan dari Bapak Ibu untuk memberikan hadiah. Alah gak ada hadiah ya, wes oleh-oleh nilainya biasanya seperti itu. Jadi kurang efektifnya di situ. Tergantung pada hadiah yang akan diberikan. Berikutnya bisa merusak hubungan atau adanya sifat iri. Sifat iri bagaimana toh Bu? Itu kalau yang mendapat hadiah, Bu, senangnya bukan main Bapak Ibu ya, tapi yang mendapatkan ranking 2, ranking 3 itu kadang masih grundel. Saya kok masih kalah ya dengan ini ya. Apalagi yang ranking paling bawah, mungkin yang tengah, yang memang berusaha bagaimanapun juga tetap tidak bisa melampaui yang pandai itu tadi. Itu artinya berarti penghargaan tadi itu merusak hubungan di antara pertemanan itu. Meskipun secara lahir tidak kelihatan, bisa jadi batinnya berjan jauhnya. Biasanya semacam itu ya. Sifat irinya karena dia tidak bisa berhasil mengalahkan temannya tadi. Selanjutnya menghukum. Jadi penghargaan itu bisa dikatakan menghukum. Misalnya dengan sistem ranking. Ranking 1 jelas senang, ranking 2 belum tentu karena inginnya dia mencapai ranking 1. Ranking 3 juga belum tentu kalau ia senang juga, karena tentu ia yang diinginkan adalah ranking pertama. Nah itu ternyata sistem ranking itu juga malah menghukum Bapak Ibu ya. Terutama yang memang kemampuannya tidak sepandai temannya yang ranking 1 itu merasa terhukum sekali. Untuk itu maka dalam rapor kurikulum 2013 itu sudah tidak ada sistem ranking. Karena tiap anak itu berbeda-beda, sehingga dengan pola nilai mulai dari PA, IPK dan seterusnya, itu bagi anak-anak yang karakternya tidak semacam itu tidak akan mungkin bisa terlampaui. Apakah dia bodoh? Belum tentu. Itu ahli IPA itu ada itu ya, yang kisahnya sekolah saja dikatakan bodoh oleh teman-temannya. Akhirnya ternyata menemukan hukum Newton atau siapa itu ya. Ternyata hebat dia. Cuma dia tidak suka dengan ini, tidak suka. Memang apa? Kelebihannya dia di bidang tertentu. Jadi sistem ranking itu nah, akhirnya mulai di kurikulum 2013 itu sistem ranking sudah tidak ada. Itu mewadahi berdiferensiasi tadi. Selanjutnya konsep disiplin tapi dengan identitas sukses atau baik, maksudnya sukses itu ada namanya konsekuensi, kemudian ada namanya restitusi. Kalau konsekuensi misalnya kalau tidak pakai seragam, konsekuensinya misalnya mencabut rumput. Kalau terlambat nanti membersihkan kamar mandi atau musola dan yang lainnya. Itu adalah contoh dari konsekuensi yang sudah dibuat oleh pihak sekolah. Itu sebenarnya adalah jangka pendek saja. Jangka pendek, tidak jangka panjang seperti
metode penyelesaian masalah yang lain. Berikutnya perlu dimonitor. Perlu dimonitor secara berkelanjutan. Kemudian ada teori namanya stimulus, ada respon. Kalau melakukan sesuatu maka responnya seperti ini. Itu namanya teori stimulus respon. Misalnya memecahkan kaca harus mengganti, semacam itu. Itu adalah teori stimulus respon. Berikutnya, murid menghormati peraturan. Jadi dengan adanya konsekuensi tadi, sebenarnya murid akhirnya menghormati peraturan yang dibuat oleh sekolah. Berikutnya, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Jadi kesalahannya apa? Karena sudah dibayar dengan konsekuensi tadi. Pokoknya ini, melanggar ini, konsekuensinya ini. Dia tidak berpikir panjang. Jadi jangka pendek dan kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Tapi kalau yang restitusi, itu murid bertanggung jawab atas perilakunya. Jadi restitusi itu Bapak Ibu ya, kalau murid punya kesalahan, kemudian kita bimbing, kita bantu bagaimana cara menyelesaikannya, tapi secara dialogis. Dia sendiri yang menentukan penyelesaiannya bagaimana. Itu adalah restitusi istilahnya nggih. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Siswa kita ajak berdiskusi, berpikir secara mandiri. Jadi jangka panjang, tidak hanya jangka pendek. Kalau melakukan ini harus seperti ini, itu jangka pendek. Kalau jangka panjang, jadi kita bimbing mereka untuk berpikir jangka panjang. Kalau melakukan ini, apa akibatnya? Siapa yang dirugikan? Terus bagaimana cara memperbaiki? Itu namanya restitusi. Murid akan menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol. Menurut teori kontrol, sebenarnya yang mengendalikan diri kita itu bukan orang lain, Bapak Ibu ya. Yang mengendalikan kita itu adalah diri kita sendiri. Kalau masih bisa disetir orang lain, itu berarti motivasinya masih ekstrinsik ya. Jadi harus punya pribadi yang kuat. Siswa kita juga harus demikian, tapi harus yang benar. Makanya kita harus tetap membimbing kepada nilai-nilai kebajikan atau kebaikan universal tadi. Jadi murid akhirnya bersemangat untuk memperbaiki kesalahan. Ya memang untuk restitusi ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Memang butuh proses. Berikutnya, pendekatan restitusi tadi sudah saya jelaskan ya, menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Kemudian cirinya apa? Ciri dari restitusi tadi bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Kemudian itu merupakan tawaran, bukan paksaan. Kita tidak memaksa. Terus bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kita tawarkan pada anak itu, biar mereka berpikir, ya. Berpikir sendiri kira-kira apa solusinya. Kemudian fokus pada karakter, bukan tindakan. Jadi membimbing karakter murid dengan adanya restitusi ini. Yang terakhir adalah menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi caranya bagaimana menyelesaikan itu adalah pendekatan restitusi. Selanjutnya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu apa? Kalau hukuman itu jadi hanya satu pihak Bapak Ibu ya, dari pihak sekolah atau Bapak Ibu guru tanpa ada kesepakatan dari murid, itu namanya hukuman. Murid tidak kita ajak, kalau ini begini, kalau melanggar ini seperti ini. Murid tidak kita ajak, tapi dari pihak sekolah biasanya sudah ada aturan. Jadi aturan-aturan semacam itu. Hukuman itu murid jelas menjadi takut dan gurunya mesti marah-marah. Lek menghukum gak mungkin sambil tertawa. Marah-marah akhirnya siswanya takut. Itu kalau hukuman. Berikutnya kalau konsekuensi, guru memberi konsekuensi.
Misalnya membersihkan kamar mandi, misalnya musola dan yang lainnya, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Jadi ada peraturan, konsekuensinya ini semacam itu. Kemudian yang restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu wali kelas seyogianya membuat keyakinan kelas sehingga bila ada anak yang melanggar, mereka akan bisa menyelesaikan masalahnya. Bisa menghormati keyakinan kelas yang sudah dibuat secara bersama-sama. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol kita gitu. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Ada tipe Bapak Ibu guru yang suka menghukum. Kemudian ada yang membuat merasa bersalah. Ini cara Jawanya itu dileh nih Bapak Ibu. Walah lele kok nggak kasihan sama Bapak Ibumu yang sudah bekerja sepanjang waktu membiayai kamu. Jadi dileh nih cara bahasa Jawa itu membuat rasa bersalah. Ada yang tipe Bapak Ibu guru semacam ini. Ada tipe yang seperti teman. Biasanya Bapak Ibu guru BK bagaimana, dan ditanya baik-baik solusinya bagaimana, seperti teman itu. Kemudian ada yang tipenya seperti pemantau. Ayo, kamu sekarang sudah terlambat, konsekuensinya apa? Ya Pak, saya akan mengerjakan ini. Nah, kamu tidak lengkap seragamnya. Nah, itu termasuk namanya pemantau. Pemantau bahasa lainnya Bapak Ibu mengawasi. Mungkin Pak Zulfa tipenya tipe teman, Bu Dwi pemantau. Ada tipe yang terakhir yaitu ada namanya tipe manajer. Nah ini tipe yang paling tinggi yang tentunya harus bertahap mulai dari penghukum, membuat rasa bersalah. Ini bertahap Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa menjadi tipe seperti manajer, tapi kita harus tetap berusaha karena tipe yang terbaik adalah sebagai manajer kita ya, untuk menyelesaikan masalah di sekolah itu. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol tadi. Kayak penghukum itu biasanya Bapak Ibu gurunya marah. Ayo kamu tidak pakai atribut lengkap, sekarang berdiri di depan barisan upacara. Nah itu termasuk tipe penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah tadi. Sudah sering kali ibu memberitahu kamu, ibu kecewa sekali sama kamu. Bagaimana kok kamu itu loh. Misalnya seperti itu. Itu biar olehnya anak deh, biar dia merasa bersalah dalam dirinya. Itu merasa bersalah, ada yang semacam itu. Kemudian ada yang tadi seperti teman, ayolah yang tertib buat bu guru bangga ya. Sekarang salah enggak apa-apa, besok diperbaiki ya. Ya, sudah sekarang masuk ke kelas ikuti pembelajaran. Misalnya ada yang terlambat, tidak dihukum tidak, tapi ditanya. Besok lagi jangan terlambat ya. Baik sekarang langsung masuk kelas belajar yang baik. Minta maaf pada Bapak Ibu guru yang ada dalam kelas ya. Nah itu sebagai teman. Kalau sebagai manajer bagaimana? Kalau sebagai manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Ya Pak, Bu, saya tahu, saya salah, saya terlambat misalnya. Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu ini tadi? Kok terlambat? Terus ini bagaimana? Pak, ini karena tadi malam saya terlalu malam tidurnya, akhirnya bangun kesiangan. Terus solusinya bagaimana? Itu ditanya oleh si pihak manajer kita sebagai manajer, ya. Terus solusinya bagaimana kalau begitu? Nanti di HP saya akan saya pasang alarm, Bu, Pak, atau saya suruh ibu saya membangunkan. Nah itu anak dipandu ya, dimong oleh kita untuk menentukan solusi yang terbaik untuk kita. Tidak kita yang menentukan. Harus berangkat pagi besok ya, tidak boleh terlambat, atribut lengkap, tidak. Kita pancing terus dia, biar menemukan masalahnya secara baik. Kalau tidak baik kita meluruskan. Itu tugas kita sebagai Bapak Ibu guru di posisi manajer, posisi yang paling bagus di antara 5 posisi kontrol. Jadi diharapkan kita nanti akan seperti ini sebagai manajer di sekolah. Selanjutnya
keyakinan kelas. Jadi kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas ini. Apa kalau keyakinan kelas dengan peraturan itu bedanya apa? Coba, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Pak Zulfa, kenapa kok pakai helm? Biar bagaimana? Iya, biar aman. Jadi nilai aman, biar aman Bu. Nah itu namanya adalah nilai keyakinan. Kalau peraturan wajib menggunakan helm saat mengendarai kendaraan bermotor itu namanya peraturan. Tapi kalau keyakinan, setiap orang yakin bahwa kalau menggunakan helm nanti akan aman, itu adalah usaha atau ikhtiar kita. Jadi selanjutnya keyakinan kelas yaitu mengapa kita memiliki peraturan misalnya menggunakan masker, cuci tangan saat COVID kemarin itu, COVID-19, biar bagaimana? Iya, biar tetap sehat. Jadi nilai keyakinannya adalah untuk kesehatan, itu namanya nilai keyakinan. Kalau peraturan wajib menggunakan masker, wajib mencuci tangan, itu namanya peraturan. Kalau keyakinan, bila kita menggunakan masker, cuci tangan secara berkala, itu maka akan terjaga kesehatan kita. Jadi kesehatan itu dinamakan keyakinan kelas. Kemudian cara menyusun keyakinan kelas bagaimana? Nah, guru harus bersama-sama menyusun keyakinan kelas. Yang pertama kemarin yang saya lakukan diskusi dulu dengan anak-anak tentang peraturan. Awalnya peraturan dulu, tata tertib, peraturan. Saya suruh menuliskan ini sebaiknya bagaimana, Bu, tidak berbicara yang kotor dalam kelas ya, bisa saling membantu, bisa saling menghargai bisa. Saya suruh menuliskan di kertas sticky note, setelah itu ditempelkan di depan kelas. Kemudian karena dari 40 siswa, untuk keyakinan kelas itu tidak usah terlalu banyak Bapak Ibu ya. Itu ada aturan sekitar 3 sampai 7. Tujuannya apa? Biar tidak lupa. Biar tidak lupa nanti ditempel dan semua harus menyetujuinya, menandatangani, Bapak Ibu guru juga, siswa juga. Kemudian ditempel di depan kelas boleh, di samping atau di belakang. Itu membuat keyakinan kelas. Kalau zaman dulu tata tertib, peraturan, sekarang istilahnya menjadi keyakinan. Karena sifatnya tidak menghukum tadi. Bagaimana pembentukannya tadi ya? Jadi menggunakan kalimat yang abstrak dari peraturan. Kalau peraturan misalnya jangan bermain di dalam kelas, itu aturan. Jangan menggunakan HP untuk bermain di kelas, itu peraturan. Kalau pada keyakinan kelas misalnya menghormati, hanya begitu saja. Kebersihan, kesehatan lebih abstrak. Berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan dapat diterapkan jelas di lingkungan tersebut. Antara kelas 9A dengan B bisa jadi keyakinan kelasnya berbeda, tidak harus sama. Karena bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua murid ikut berkontribusi, diharapkan punya suara. Semua anak punya suara. Kemudian yang terakhir ditandatangani oleh guru ataupun siswa dan ditempelkan di dinding kelas. Itu untuk keyakinan kelas. Selanjutnya mengenai segitiga restitusi. Ini istilah juga saya masih baru, namanya segitiga restitusi. Segitiga ada berapa sisi, Bu Desi? Ada 3, namanya segitiga. Itu ada 3. Yang paling bawah nomor 1 itu namanya menstabilkan identitas. Misalnya ada anak yang salah gitu Bapak Ibu, panggil ke BK atau Bapak Ibu guru yang ada dalam kelas. Untuk tahap yang pertama, caranya bagaimana Bu menstabilkan identitas? Ditanya, kamu tadi kenapa terlambat? Oh, begini Bu, karena ini. Ya, kira-kira terlambat itu salah atau benar? Salah. Ya, tidak hanya kamu saja, Le, yang pernah
pernah melakukan kesalahan, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu tuh menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, setelah ditanya itu tadi, ada namanya validasi tindakan yang salah. Setelah ditanya seperti itu tadi, kenapa kok terlambat, alasannya apa? Kemudian kamu pasti punya alasan ya, kenapa kok terlambat, sering terlambat itu kenapa? Karena ini ibu saya kalau malam itu kerja di kafe misalnya, di wifi, warung wifi bu. Nah, itu alasannya. Ditanyakan alasannya dulu, mengapa melakukan hal tersebut. Itu namanya validasi tindakan yang salah tadi. Berikutnya yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Ini sisi yang ketiga. Keyakinannya, kamu kan sudah melakukan kesalahan tadi ya. Berarti kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Yang tertib bu ya, berarti kamu kan melanggar yang ketertiban tadi, tidak tertib berarti. Terus kamu sebenarnya kan ingin menjadi orang yang sukses ya? Jadi jawabannya iya, nggak mungkin tidak bu, saya tidak ingin jadi orang sukses, tidak mungkin. Kamu kan sebenarnya ingin jadi orang yang sukses, bertanggung jawab, baik. Iya bu, iya, benar itu. Terus bagaimana cara biar sampean ini bisa menjadi orang seperti itu tadi, bertanggung jawab, sukses dan yang lainnya tadi? Oh, begini bu, ya saya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, terus apa lagi? Harus belajar dengan giat, terus taat pada keyakinan peraturan sekolah. Apalagi kita pancing terus, dia akan punya solusinya sendiri untuk kebaikannya dia sendiri. Kita tidak boleh mendiktenya ya. Tidak boleh mendikte anak biar tidak bisa menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Kemudian dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Jadi ada standar namanya kepribadian, ada profesional dan sosial yang harus dimiliki oleh bapak ibu guru. Yang mana guru mampu melakukan refleksi. Refleksi itu metani awake dhewe, bapak ibunya apa ya bu? Pembelajaranku apa kurang baik, kira-kira di mana, itu namanya refleksi. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among. Jadi momong menurut Ki Hajar Dewantara kita itu sebagai among bagi anak-anak, sebagai posisi manajer tadi ya, yang menuntun murid-murid menjadi insan atau manusia yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, memang tugas berat kita sebagai pendidik semacam ini harus bisa menjadi apa Bapak Ibu, seperti istilahnya Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntulodo, di depan harus bisa memberikan contoh yang baik. Ing madya mangun karsa, di tengah kita harus bisa memberikan semangat. Dan tuturi handayani, di belakang kita harus bisa mendorong agar mereka bisa mandiri, bisa menjadi profil pelajar Pancasila. Semoga sesi belajar kita hari ini bisa membawa manfaat ya untuk kebaikan anak didik kita, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikut akan saya tampilkan contoh penerapan segitiga restitusi dan pembuatan keyakinan kelas. Bentar ya, untuk videonya. Saat pembuatan keyakinan kelas, jadi anak-anak kita libatkan ya. Kita libatkan, kemudian kita ajak berdiskusi. Video yang ini untuk membuat keyakinan kelas, menyusun keyakinan kelas. Sebentar Bapak Ibu, masih dikonekkan dengan video.
Nah, ini adalah video tentang keyakinan kelas. Nah, ini tadi siswa menempelkan dari idenya, pendapatnya, selanjutnya dimasukkan dalam keyakinan kelas, kemudian ditempel di dinding. Lanjut ke video selanjutnya, yaitu mengenai segitiga restitusi. Ini mengenai penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas.
ada juga teman salah. Di sini saya tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi yang terbaik. Langkah kedua, validasi tindakan. Jadi sisi segitiga yang kedua. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan kepada siswa. Kemudian tanggapan testimoni dari murid tadi. Demikian diseminasi budaya positif yang sudah saya presentasikan. Sepenuhnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin dari pemaparan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Farida SPD, ada yang bertanya, dipersilakan. Monggo Bu Bekti. Terima kasih waktu yang diberikan. Dari judul tadi tentang diseminasi budaya positif, nanti mohon dijelaskan lagi apa sebenarnya budaya positif tersebut dan apa peran guru dalam budaya positif tersebut. Terima kasih. Langsung ditanggapi. Terima kasih Bu Bekti atas pertanyaannya. Jadi budaya positif tadi membahasnya kan hanya disiplin terus. Sebenarnya apa budaya positif itu? Budaya positif itu merupakan pembiasaan yang bernilai positif. Jadi kebiasaan anak-anak itu ya, yang sifatnya positif. Itu namanya budaya positif. Di mana di dalamnya itu mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter baik pada murid. Kalau di sekolah kita misalnya pembiasaan yang baik sudah banyak. Pada saat masuk di gerbang sekolah itu bersalaman, ada istilah namanya 5S: senyum, sapa, salim, sopan, santun. Nah, itu merupakan pembiasaan Bapak Ibu guru terhadap siswa. Jadi beberapa budaya baik diantaranya itu. Kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kegiatan belajar mengajar. Kemudian melafalkan, jadi pembacaan Pancasila di kelas itu termasuk pembiasaan yang baik juga yang dikatakan sebagai budaya positif di sekolah. Demikian Bu Bekti ya, ada
Oh, iya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan lagi? Terima kasih Bu Farida. Pada kesempatan ini saya ingin menanyakan, pada kondisi real di lapangan, anak-anak yang sering melanggar peraturan sekolah itu ya tetap itu saja. Pemberian hukuman itu tepat agar mereka jerah. Bagaimana hal tersebut ditinjau dari teori kontrol? Terima kasih. Terima kasih, langsung saya tanggapi ya. Memang ada 5 tadi ya, 5 teori kontrol. Jadi kita diharuskan memilih mana. Apakah sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah yang kedua, kemudian ada yang sebagai teman yang ketiga, yang keempat sebagai apa tadi? Pengawas ya, mengawasi. Kemudian ada yang kelima sebagai manajer. Memang kita diharapkan suatu saat nanti semua Bapak Ibu guru berperan dalam posisi kontrol sebagai manajer. Memang tidak bisa langsung sebagai posisi manajer, bertahap, bisa dari penghukum dulu biar anak jerah, selanjutnya bertahap ke jenjang selanjutnya. Jadi demikian, tidak bisa secara langsung seperti membalikkan telapak tangan. Jadi bertahap dari awal, dari posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau, kemudian yang terakhir adalah posisi tertinggi yaitu sebagai manajer. Tetap bisa dilaksanakan ya Bu Dwi. Kita nanti tetap bertahap semacam itu sampai ke posisi manajer, karena anak-anak kita memang karakternya berbeda. Biasanya kalau tidak dihukum tidak jerah semacam itu. Ya bisa jadi semacam itu, tapi jenis hukumannya yang mendidik. Nanti dilanjutkan ke tahap kontrol selanjutnya hingga posisi yang terbaik yaitu posisi manajer. Demikian bagaimana Bu Dwi? Ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Ibu Farida SPD telah selesai. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah menanamkan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat yang berakhlak sesuai profil pelajar Pancasila. Demikian, mudah-mudahan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan hari ini dapat membawa manfaat bagi kita semuanya, khususnya dan umumnya bagi anak didik di SMP Negeri 2 Mojo. Amin. Dari saya sebagai pembawa acara, apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkuman presentasi aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Konsep dasar modul budaya positif yaitu 1. Perubahan paradigma belajar, 2. Disiplin positif, 3. Motivasi perilaku manusia, 4. Kebutuhan dasar manusia, 5. Posisi kontrol, 6. Keyakinan kelas, dan 7. Segitiga restitusi. Pembelajaran paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Dalam budaya kita, kata disiplin dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kepatuhan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu profil pelajar Pancasila, dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga, kebebasan atau freedom. Yang keempat, kesenangan atau fun. Kemudian yang kelima yaitu penguasaan atau power. Dunia berkualitas yaitu tempat khusus dalam pikiran kita, tempat menyimpan gambaran hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup yang membuat kita merasa bahagia, di mana sudah terpenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, Dr. William Gleason menyatakan bahwa dunia berkualitas itu seperti album foto, sehingga isinya tidak terlalu banyak, berisi hal yang terbaik yang bisa membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Menurut Diane Goshen, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang mana murid melakukan disiplin karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Motivasi perilaku manusia yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang mana murid melakukan disiplin karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, menghargai diri sendiri, yang mana murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Dan yang ketiga ini adalah contoh dari motivasi intrinsik. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Yang pertama yaitu hukuman. Hukuman itu menyakitkan, kemudian membuat murid takut, bersifat memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Berikutnya, penghargaan. Penghargaan ternyata tidak efektif karena harus terus-menerus memberikan penghargaan. Kemudian yang kedua, bisa merusak hubungan, yaitu adanya sifat iri. Kemudian yang ketiga, bersifat menghukum, yaitu dengan adanya sistem ranking. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Yang pertama, konsekuensi. Konsekuensi itu berjangka pendek ternyata. Kemudian yang kedua, perlu monitoring secara berkelanjutan. Yang ketiga, merupakan teori dari stimulus respon. Kemudian yang keempat, murid menghormati peraturan. Yang kelima, murid kehilangan waktu untuk merenungi kesalahannya. Sedangkan yang kedua, restitusi.
Yang pertama, murid bertanggung jawab atas perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang keempat, teori kontrol dirinya sebagai pemegang kontrol. Kemudian yang terakhir, murid bersemangat untuk memperbaiki kesalahannya. Pendekatan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-ciri restitusi yaitu yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan tetapi belajar dari kesalahan. Yang kedua, merupakan tawaran bukan paksaan. Kemudian yang ketiga, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang keempat, menguatkan dan fokus pada solusi. Berikut ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari contoh kasus, misalnya siswa sering terlambat pada hukuman, maka guru menghukum siswa membersihkan kamar mandi. Guru marah dan murid menjadi takut. Sedangkan pada konsekuensi, guru memberi konsekuensi membersihkan sarana prasarana sekolah atau lingkungan sekolah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang ketiga, restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas, membantu siswa menyelesaikan masalah, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. 5 posisi kontrol guru dalam restitusi yaitu yang pertama sebagai penghukum, kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga sebagai teman, kemudian yang keempat sebagai pemantau atau pengawas, dan yang kelima sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru, misalnya pada kasus siswa tidak memakai atribut seragam dengan lengkap. Bila sebagai penghukum, maka guru akan berkata, patuhi aturan sekolah, berdiri di sana di depan barisan. Kemudian bila guru sebagai pembuat rasa bersalah yang kedua, maka guru akan berkata, sudah seringkali ibu memberitahu kamu, ibu kecewa sekali sama kamu. Kemudian bila yang ketiga sebagai teman, maka Bapak Ibu guru akan berkata, ayolah yang tertib, buat Bapak atau Ibu guru bangga ya. Kemudian yang keempat sebagai pemantau, maka yang dikatakan guru adalah, kamu sudah melanggar peraturan atau kesepakatan apa? Kemudian konsekuensinya apa? Kemudian yang terakhir, bila guru sebagai manajer, maka yang dikatakannya adalah, apa kamu tahu kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu adalah contoh penerapan dari 5 posisi kontrol. Berikut adalah membuat keyakinan kelas. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, guru dengan siswa berdiskusi tentang peraturan kelas. Kemudian yang kedua, merumuskan secara bersama-sama peraturan menjadi keyakinan kelas. Kemudian apabila sudah selesai keyakinan kelas, ditempelkan di dinding kelas dan ditandatangani oleh Bapak atau Ibu guru dan siswa. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Maka keyakinan kelas dibentuk. Yang pertama, kalimatnya lebih abstrak dari peraturan. Kemudian yang kedua, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Kemudian yang ketiga, berisi 3-7 keyakinan.
Kemudian yang keempat, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang kelima, semua murid ikut berkontribusi. Sedangkan yang keenam, selanjutnya ditempel di dinding kelas. Dalam segitiga restitusi ada 3 langkah dalam penyelesaian masalah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yaitu dengan perkataan sebagai berikut: tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan, mari kita cari solusi dari permasalahan ini. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, biasanya dengan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan, biasanya dengan kalimat, apa nilai yang telah kita sepakati? Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya? Selanjutnya, bagaimana kamu bisa mewujudkan cita-cita atau hal tersebut? Dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, yang mana guru mampu melakukan refleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, mandiri, merdeka, bertanggung jawab, dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya sampaikan terima kasih kepada semua Bapak Ibu guru hebat, calon guru penggerak di seluruh wilayah Nusantara. Guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contoh budaya positif di sekolah diantaranya yaitu yang pertama, bersalaman dengan Bapak Ibu guru, yaitu misalnya saat masuk gerbang pintu sekolah. Contoh budaya positif di sekolah selanjutnya yaitu siswa-siswi melakukan literasi religi atau zikir pagi sebelum pembelajaran dimulai. Contoh budaya positif di sekolah selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan membaca Pancasila sebelum pembelajaran dimulai. Contoh budaya positif di sekolah berikutnya adalah menyusun keyakinan kelas. Contoh budaya positif di sekolah selanjutnya yaitu membersihkan lingkungan sekolah. Biasanya dilakukan pada acara Jumat bersih atau pada momen-momen tertentu. Contoh budaya positif di sekolah selanjutnya adalah siswa-siswi terbiasa atau membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Contoh budaya positif di sekolah berikutnya adalah siswa-siswi dibiasakan untuk menanam tanaman obat di kebun sekolah. Contoh budaya positif di sekolah selanjutnya yaitu siswa-siswi juga Bapak Ibu guru dibiasakan untuk melakukan sholat berjamaah zuhur di sekolah. Contoh budaya positif di sekolah selanjutnya adalah adanya kegiatan tadarus Al-Quran. Biasanya ini dilaksanakan pada acara kegiatan tengah semester atau setelah pelaksanaan penilaian akhir semester.
Contoh budaya positif di sekolah selanjutnya yaitu adanya pertemuan dengan wali murid, yaitu melakukan koordinasi bekerja sama dengan Bapak Ibu wali murid agar terjadi hubungan yang baik antara sekolah dengan wali murid siswa. Contoh budaya positif di sekolah selanjutnya yaitu Bapak Ibu guru biasanya melakukan home visit, yaitu mengunjungi siswa-siswi yang terkadang punya masalah di sekolah, tidak masuk atau yang lainnya, sehingga Bapak Ibu guru harus melakukan kunjungan ke rumah mereka. Contoh budaya positif di sekolah berikutnya yaitu siswa-siswi juga Bapak Ibu guru berperan dalam memperingati Hari Besar Nasional di lingkungan bersama dengan warga desa. Demikian contoh budaya positif yang ada di sekolah, khususnya di SMP Negeri 2 Mojo. Masih banyak yang belum disebutkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu guru semua. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.